Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah berhasil mengalahkan sekelompok langkah ke-8, Xiaoyan akhirnya juga berhasil mengalahkan penguasa Istana Chen dan mereka akhirnya menuju ke Istana Shen. Setelah mendekati Istana Shen, Xiaoyan menemukan bahwa tempat ini dipenuhi dengan racun. Dan dia juga merasa bahwa dia akan bertemu dengan Ning Yao di sini. Namun sebelum ke sana, Xiaoyan memutuskan untuk berkultivasi di sebuah gua. Tempat ini masih beberapa meter jauhnya dari Istana Shen. Adapun pegunungan di sini sudah berwarna hitam keunguan dan tanaman yang tumbuh di dalamnya tampak aneh. Mereka memiliki tekstur tajam seperti binatang buas. Di atasnya ada duri tajam yang tumbuh dan pergerakan Xiaoyan dibatasi di sini, sehingga dia tidak dapat lagi dengan mudah menggunakan kekuatan dari avatar Yuan Shen-nya. Untungnya kekuatan Xiaoyan juga telah mencapai langkah ke-7. Namun jika dia menghadapi pertarungan dengan langkah ke-9, maka tentu saja kekuatan langkah ke-7 masih jauh dari cukup. Pada saat ini Xiaoyan merasakan gas beracun di sini sangat kuat, tetapi itu juga mengandung atribut kayu. Dia bermaksud mengumpulkan atribut kayu ini terlebih dahulu. Xiaoyan perlahan menutup matanya dan menekan telapak tangannya ke tanah. Kemudian atribut kayu yang tak kasat mata berkumpul ke arah Xiaoyan dari segala arah. Setelah beberapa saat, sebuah bola bercahaya hijau terbentuk di tangannya. Xiaoyan berusaha mengumpulkan kekuatan 5 elemen, lalu mengirimkannya ke Taman Lingpu di Pagoda Emas. Dia juga harus menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Selama pagoda emas tidak terungkap atau dia tidak menggunakan pagoda emas untuk bertarung, maka itu akan terus tersembunyi di dalam tubuhnya. Dan semuanya akan berjalan sempurna. Hanya saja atribut kayu yang terdapat di tempat ini tidak cukup untuk Taman Lingpu. Namun itu bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebelumnya sosok-sosok yang ada di alam dewa kekacauan seperti nomor 4, nomor 6 maupun nomor 7. Mereka telah mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama. Namun jika dibandingkan dengan dua lainnya, Xiaoyan sebenarnya lebih tertarik bekerja sama dengan nomor 7. Lagi pula jika dibandingkan dengan bantuan nomor 4, Xiaoyan bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar dari nomor 7. Tentu saja itu adalah hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Pada saat ini Xiaoyan segera melihat keempat resep pil tersebut. Resep yang diberikan kepada Xiaoyan kali ini bukan lagi pil penawar racun Tianling. Saat melihat bahan obatnya, Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia segera melihat slip batu giok yang membuatnya menjadi tertegun. Dia menemukan bahwa namanya adalah pil naga sejati Jiuyang. Ketika melihat nama obat mujarab ini, ternyata obat mujarab ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Karena sebelumnya Yuyan telah menyebutkannya saat berbicara dengannya. Yang tidak disangka Xiaoyan adalah ini merupakan resep yang dipercayakan nomor 4 kepadanya. Xiaoyan tampak tersenyum pahit dan ragu-ragu saat melihat resep pil ini. Kemudian dia membuka gulungan lainnya yang dipercayakan oleh nomor 6. Sebelum membukanya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahinya beberapa kali. Dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada tanda pada gulungan ini, kekuatan jiwanya langsung menembusnya. Pil jiwa batu kisi. Pil ini tidak dimaksudkan untuk diminum sendiri melainkan untuk orang lain. Mungkinkah ramuan beracun ini untuk memperingatkanku lagi? Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan matanya tampak suram. Dia sebenarnya belum berencana membuat ramuan untuk nomor 6. Setidaknya Sukiantai merupakan monster tua yang telah lama hidup. Jadi dia sepertinya menggunakan pil racun ini sebagai peringatan. Hal itu memang sejalan dengan perilaku kelompok Taisu ini. Tetapi Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya.
Dia hanya mencibir dan mengembalikannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika bahan obat ini dikeluarkan, Xiaoyan memilihnya melalui penyaringan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah. Meski begitu, Xiaoyan masih sangat berhati-hati dan saat melakukan pemeriksaan awal ini, dia menggunakan jiwanya untuk memblokir lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika ada situasi apapun, masih ada peluang baginya untuk berhenti dan menyelesaikannya. Saat ini waktu pertemuan di alam dewa kekacauan belum diketahui secara pasti. Dan tentu saja dia tidak boleh mengungkapkan lokasinya kepada nomor 6. Jika nomor 6 mengetahui lokasinya, itu pasti akan menarik orang-orang kuat dari Taisu. Xiaoyan tidak tahu bahwa meskipun dia sudah sangat berhati-hati, namun metode yang digunakan Taisu juga sangat aneh. Sama halnya dengan bangunan di dunia Taisu yang tidak biasa. Sebagian besar bangunannya persis persegi panjang. Begitu juga dengan jumlah pasukan Taisu yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini di dalam kristal transparan yang berisi cairan, tampak ada seseorang yang telanjang dan tergantung di dalamnya. Itu tampak seperti pria parubaya. Dengan mata terpejam, dia bahkan bisa menghirup cairan itu. Sosok itu juga meringkuk dan lengannya melingkari pahanya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki tubuh yang proporsional. Saat ini terlihat ada tanda biru yang berkedip perlahan di antara alisnya. Cairan dalam kristal transparan dengan cepat terkuras, dan kemudian kristal itu perlahan terbuka. Sesosok tubuh berdiri di dalamnya dan tubuhnya yang proporsional terlihat sangat sempurna. Yang terakhir memiliki alis yang tajam dan mata berbintang, serta rambutnya diikat ke belakang tubuhnya. Pada saat yang sama, dua wanita maju untuk mendampinginya. Saat para wanita itu sedang berjongkok, dia segera memegang salah satu kepala wanita tersebut lalu membandingkannya. Yang terakhir menutup matanya dan melihat sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, dia mendorong wanita itu menjauh dan dengan hati-hati mengambil jubahnya lalu berjalan ke depan. Di depannya ada sebuah platform batu. Pria itu langsung melambaikan tangannya dan tirai tipis itu meraung lalu membentuk 9 berkas cahaya. Dia sebenarnya berani menyelidikiku. Saat aku menemukanmu maka kau akan dihancurkan. Ucap pria itu menatap berkas cahaya dengan dingin. Selip batu giok Taisu bukanlah selip batu giok biasa yang dapat dikunci dan tidak memerlukan tanda jiwa. Pada saat ini pria itu tidak berbicara lagi, melainkan dia segera memakai jepit emasnya dan hanya mengikat rambutnya. Meski jubahnya berantakan, namun orang lain masih bisa merasakan kekuatan mendominasi yang terpancar dari dirinya. Segera salah satu balok di peron menyala, dan pria itu mendongak untuk melihatnya. Mengapa ada cincin tanpa tulang di sini? Sungguh menarik. Orang ini berani berpura-pura berasal dari Taisu dan mengirimkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikiku. Ucap pria itu mengangkat tangannya sedikit, dan tampak ada berkas cahaya biru yang menyebar di dalamnya. Dan itu terus bergerak maju mundur seolah-olah mencari sesuatu. Namun pada saat ini aliran cahaya biru tiba-tiba bergetar dan meledak dengan keras. Pria itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dan ekspresinya berubah suram ketika melihat cahaya biru menghilang dari peron. Sial, siapa yang berani menghentikanku? Tidak ada orang lain yang berani melakukannya selain wanita gila itu. Ucap pria itu, dan matanya langsung menunjukkan ekspresi berpikir. Seolah-olah dia teringat sesuatu dan berkata dengan marah. Pada saat ini langkah kaki terdengar di ruang yang datar. Dan dua sosok yang mengenakan baju besi dewa berjalan masuk perlahan. Kau pimpin tim elit yang terdiri dari 20 orang dan segera pergi untuk mencari informasi tentang seseorang. Jika orang ini adalah orang yang aku cari, maka dia akan bersinar terang. Dan jika menemukannya kalian harus segera melapor. Ucap Sukiante memberikan instruksi dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia adalah mantan raja dunia Taisu. Walaupun sekarang dia telah turun tahta, tetapi dia masih memiliki pengaruh yang besar. Baik tuan, ucap dua sosok itu
Segera dua sosok yang mengenakan baju besi dewa menangkupkan tangan mereka saat berkata, jika Xiaoyan bisa melihatnya, maka dia pasti dapat menemukan bahwa baju besi dewa di tubuh mereka telah berubah dari apa yang pernah dia lihat sebelumnya di alam Suanyin. Saat ini baju besi dewa bersinar dengan cahaya logam gelap. Teksturnya menjadi lebih kuat dan terasa lebih seperti senjata tajam. Kelompok orang ini mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi selama aku bisa mendapatkan informasi tentangnya, maka itu bisa dianggap sepadan. Melihat kedua orang itu pergi, Sukiante bergumam perlahan. Saat mengatakannya, dia segera berjalan menuju kristal itu lagi. Sementara itu kedua wanita yang baru saja melepaskan pakaiannya, mereka segera datang untuk membersihkan dirinya. Setelah itu dia mulai berdiri di dalamnya. Kristal itu perlahan naik dan menutupinya. Kemudian cairan transparan kental keluar dan sekali lagi menyelimuti Sukiantai ke dalam kristal transparan. Saat ini mata Sukiantai tampak suram, dan saat cairan kental perlahan menutupi tubuhnya, dia perlahan menutup matanya. Cepat atau lambat, tahta ini harus direbut kembali. Jika kau ingin menerobos keabadian para dewa, kau harus bertanya kepadaku terlebih dahulu apakah aku setuju. Ucap Sukiantai bergumam dan kemudian kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Dia terlihat tidak bergerak saat direndam dalam cairan kental lagi. Pada saat ini di aula alam dewa iblis abadi, ada sosok cantik dengan kaki gioknya yang telanjang. Dia sedang memainkan pergelangan kakinya di sebuah kolam. Dia sedikit mengangkat wajahnya dan melihat sesuatu di langit. Saat ini sinar cahaya biru melintas di matanya yang indah. Dia melihat kemana aliran cahaya itu pergi. Dan ada senyuman muncul di wajah cantiknya. Dia segera mengangkat tangannya untuk menghancurkan aliran cahaya biru. Seolah-olah dunia berada tidak jauh dari matanya. Ternyata itu mengarah ke avatar dari Shizun. Meskipun aku tidak tahu tujuannya. Namun yang pasti nomor 6 adalah orang yang jahat. Meskipun hubunganku tidak begitu baik dengan Shizun, namun avatarnya adalah sosok yang baik dan sepertinya dia sangat kuat. Jika memiliki kesempatan, aku harus berkultivasi ganda dengannya. Mata indahnya terus memandang ke langit, dan kaki teratainya menciptakan riak di air yang sebening kaca. Terlihat juga ada ikan-ikan kecil berwarna-warni yang hidup di dalamnya. Mereka berenang bolak-balik di samping kaki teratainya yang seperti batu giok. Ada juga sedikit rona merah di wajahnya yang cantik. Jika seseorang melihatnya, maka pemandangan ini sangat indah. Setidaknya dapat melihat seorang wanita yang sedang bermain air yang memberikan perasaan lembut dan menyenangkan. Dalam sekejap hal itu menimbulkan gelombang di antara dua orang terkuat di dunia. Namun Xiaoyan yang berada di dalam gua, dia tidak menyadari bahwa banyak hal yang terjadi pada saat ini. Dan tentu saja itu adalah hal yang sangat menakutkan. Meskipun dia sangat berhati-hati, namun dia tetap saja terekspos oleh Sukiantai. Walaupun pada akhirnya dia gagal menemukan lokasi spesifik dari Xiaoyan, namun dia masih mengetahui bahwa Xiaoyan berada di alam dewa kuno, abadi, dan iblis. Adapun pasukan elitnya juga telah menuju ke dunia itu. Saat ini terdengar celah besar di dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Untuk memasukinya tidaklah sulit, selama seseorang cukup kuat dan memiliki sarana untuk melintasi dunia. Tentu saja semua ini masih belum diketahui oleh Xiaoyan. Setelah memeriksa bahan obat yang diberikan oleh nomor 6, Xiaoyan tidak memasukkannya ke dalam cincin miliknya melainkan ke dalam milik nomor 6. Taisu pandai dalam teknologi Minghe kuno. Dia mungkin memiliki keterampilan yang tidak aku ketahui. Ucap Xiaoyan bergumam pelan, kemudian dia terus memeriksa 3 pil yang diberikan oleh nomor 7. Tetapi ketika Xiaoyan selesai memeriksanya, dia sedikit mengeringit. Tidak ada satupun resep yang diinginkannya yang diberikan oleh nomor 7. Dia menafsirkan bahwa obat ini bukanlah yang dibutuhkan sekarang. Apalagi ketika pil itu diperuntukkan untuk perbaikan. Namun setelah memeriksanya secara teliti, dia menemukan salah satu ramuannya yang disebut Changhai Sendan. Efeknya cukup luar biasa. Itu bisa membuat keabadian kaisar menyentuh kekuatan aturan.
Inilah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh keabadian para dewa. Mungkinkah satu item ini dapat memberikan kekuatan keabadian para dewa kepada keabadian kaisar? Jika seseorang menelan pil seperti ini, mungkin itu tidak dapat mengalahkan keabadian para dewa yang sebenarnya. Tetapi itu tidak akan terkalahkan jika melawan di bawah keabadian para dewa. Terlihat ada pancaran cahaya di mata Xiaoyan. Sebenarnya pil ini bahkan lebih besar dari pil detoksifikasi. Hanya dengan meminum pil ini, dia bisa menyelesaikan masalah kesenjangan dengan Ning Yao. Tentu saja ramuan yang dimurnikan ini bukan miliknya sendiri. Lagi pula, nomor 7 lah yang menyediakan bahan obat dan resep ramuannya. Jika dia benar-benar menelannya secara pribadi setelah dimurnikan, maka itu akan merusak kredibilitasnya. Xiaoyan melihat perbedaan antara bahan obat ramuan ini dengan ramuan lainnya. Bahan obat ramuan ini jumlahnya tidak banyak dan sepertinya tidak ada sisanya. Dengan tingkat kesulitan memurnikan ramuan ini cukup tinggi, maka dia harus berhati-hati dan tidak boleh gagal saat memurnikannya. Obat mujarab kelas 2 dianggap berkualitas tinggi dan masih sangat sulit untuk menyempurnakannya. Ramuan dewa kelas atas dengan keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini. Obat mujarab ini dianggap berkualitas tinggi dan masih sangat sulit untuk menyempurnakan ramuan dewa kelas atas dengan keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini. Jika kekuatan jiwanya dapat menerobos ke tingkat dewa, mungkin dia akan memiliki keyakinan dalam menyempurnakan ramuan ini. Jika dia menyempurnakannya secara paksa sekarang, maka kemungkinan keberhasilannya akan kurang dari 10%. Setelah memikirkannya sebentar, Xiaoyan dengan tegas melemparkan gagasan itu. Komposisi bahan obatnya selain berbagai tumbuhan, ada juga setetes dari darah dewa abadi yang tidak dapat ditanam di Taman Lingpu. Selain bahan obat ini, ada juga bahan obat yang sangat sulit ditemukan seperti darah binatang buas. Namun menurut Xiaoyan, jika dibandingkan dengan darah dewa abadi, maka sebenarnya darah binatang buas adalah yang paling sulit didapat. Lagi pula banyak obat yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya dan juga lebih sulit ditemukan. Aku tidak tahu apakah Taman Lingpu bisa mengatasi masalah klasik ini. Saat ini dia tidak cocok untuk memurnikan ramuan sekunder, jadi dia akhirnya memilih untuk menyerah. Adapun pil pemecah racun Tianling tidak dapat dimurnikan karena bahan obatnya tidak cukup. Jika diumumkan secara paksa, maka efek pil detoksifikasi akan jauh dari cukup. Saat ini terlihat ada tatapan sedang berpikir di mata Xiaoyan. Dia melihat masih ada 2 resep pil lagi. Tetapi kedua resep pil ini bukanlah pil interpretasi. Dibandingkan memurnikannya sendiri, bukankah lebih cepat jika bisa ditukar? Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa dia sebenarnya bisa mendapatkan pil detoksifikasi dengan cara yang berbeda dan tidak perlu memperbaikinya. Hanya saja cara ini mengharuskannya untuk bertahan dan belum dapat dipastikan apakah cara ini akan berhasil. Nomor 1, bisakah kau mengizinkanku berkomunikasi denganmu secara langsung? Ucap Xiaoyan langsung menghubungi nomor 1 melalui selip batu giok. Dan dia hanya perlu mengirimkan pikirannya melalui selip batu giok untuk bisa berbicara dengannya. Iya, apakah kau membutuhkan bantuanku sekarang? Suara sosok nomor 1 langsung terdengar seolah-olah dia berada di depan Xiaoyan. Tidak, aku harus menunggu dan bersiap-siap terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan meresponnya dengan cepat dan sopan. Sepertinya dia masih ragu untuk mengatakannya. Tidak masalah, beritahu aku jika kau sudah siap. Ucap sosok nomor 1. Xiaoyan sedikit terkejut dengan kemurahan hati nomor 1. Tetapi dia merasa heran kenapa itu berjalan terlalu lancar. Bukankah perlu untuk bertukar bantuan? Ucap Xiaoyan tersenyum pahit saat mengatakannya. Kali ini aku akan memberimu bantuan dan aku tidak akan meminta komisi. Ucap sosok nomor 1. Dia menyadari bahwa apa yang dimaksudkan Xiaoyan dan segera menjawabnya. Terima kasih banyak, sekarang aku membutuhkannya. Xiaoyan tidak berpikir untuk sopan dan langsung tersenyum. Lagi pula, berhutang budi pada seseorang bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun dia tidak pernah tahu jenis komisi apa yang diinginkan pihak lain.
Tentu saja kegagalan menyelesaikan komisi dan memiliki konsekuensinya tersendiri. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ini akan begitu murah hati dan segera pikirannya mundur dari selip batu giok. Setelah itu ada 2 lembar batu giok yang terbang keluar dan itu merupakan 2 resep lainnya. Aku merasa orang ini tampaknya lebih ramah kepadaku dan memperlakukanku secara berbeda. Aku bertanya-tanya apakah dia memerlukan orang lain dengan cara yang sama. Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Sekarang dia bahkan berhenti berpikir dan melihat kedua batu giok itu. Dia ingin memilih salah satu dari mereka untuk dimurnikan dan segera menggelengkan jiwanya ke dalamnya untuk memeriksa ramuan spesifik dari 2 batu giok ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.